Shalom salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dimanapun saudara berada, saya menyapa saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Myanga sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, di Taiwan, di Kamboja, di Hong Kong, di Rusia, dan dimanapun saudara berada. Senang berjumpa kembali, menjumpai saudara semua. Saya percaya kita semua tetap di dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan hari ini. Terima kasih buat segala penyertaan-Mu yang sempurna yang kami rasakan bagi kami hari ini ya Tuhan. Dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk dapat mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari ya Tuhan, buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca bersama-sama di dalam Hagai pasal 2 ayat yang ke-5. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekejarlah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Puji Tuhan. Saudaraku, pada umumnya hati manusia itu rapuh, gampang terluka, menjadi lemah dan hancur karena kesedihan demi kesedihan. Sekalipun demikian, harus diingat bahwa hati adalah pusat kehidupan manusia. Dengan hati yang kuat, manusia akan mampu memaksimalkan potensi yang ada di dalam dirinya. Disinilah pentingnya motivasi untuk selalu menguatkan hati. Saudara, bangsa Yahudi mengalami pembuangan di Babel selama 70 tahun dan berlanjut dengan kekuasaan Persia. Sebagai sebuah bangsa yang tengah mengalami krisis identitas, tentu ini suatu situasi yang sangat berat. Bangsa itu harus melihat kehancuran bait suci. Ironisnya lagi ya, ketika mereka kembali membangun bait suci itu, mereka kekurangan biaya. Untunglah dalam situasi krisis Tuhan berfirman melalui Nabi Hagai. Tetapi sekarang kuatlah hatimu, hai Zerubabel, hai Yosua bin Yosadak, hai segala rakyat negeri. Kepada segenap bangsa Yahudi, Allah menyampaikan pesannya tentang pentingnya untuk tetap memiliki hati yang kuat. Tuhan berkata bahwa mereka akan mampu membangun bait suci karena Ia menyertai mereka. Hal ini adalah pesan yang sangat membesarkan hati bagi bangsa Yahudi, saudara. Bangsa yang hampir putus asa ini pun menemukan semangatnya kembali. Bait suci mesti berdiri lagi. Pembangunan bait suci bukan sekedar pembangunan gedung biasa. Ada visi yang menyemangati dan harapan yang diperjuangkan bersama bahwa roh Tuhan berdiam di tengah-tengah umat atau adanya kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat Israel. Bait suci pun dianugerahi dengan kemuliaan khusus sehingga bangsa-bangsa akan mempersembahkan harta benda mereka. Dari sanalah Tuhan semesta alam akan memberkati Yehuda dalam damai sejahtera. Tidak heran saudara, bila kemudian bangsa Yahudi membangun bait suci dengan segenap hati dan penuh dengan semangat. Kunci membangun bait suci berada di dalam hati yang kuat. Bila kita ingin beribadah dengan setia dan berelasi dengan Tuhan, kita perlu menjaga hati kita tetap kuat. Saat kita mengalami kesedihan atau merasa lemah, dengarkanlah firman Tuhan, saudara. Ialah yang menguatkan dan menyertai kita. Dalam membangun hidup ini, kita dimampukan supaya memiliki hati yang kuat. Karena Tuhan telah berfirman, kuatkanlah hatimu. Di dalam kehidupan kekristenan kita, juga harus demikian, saudara. Itulah sebabnya firman Tuhan selalu menasihatkan agar kita makin kuat di dalam Tuhan. Contoh lain adalah pesan Musa kepada Yosua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Juga saat bangsa Israel menghadapi Bani Amon dan Bani Aram,
Yoab membangkitkan semangat para tentara Israel yang hendak terjun ke medan perang dengan berkata, "Kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita." Tuhan kiranya melakukan yang terbaik di matanya. Walaupun jumlah tentara Israel lebih sedikit dari para lawan, tapi tidak ada perkara yang mustahil bagi orang percaya, karena ada Tuhan yang menyertai mereka. Dan hasilnya, bangsa Israel mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Puji Tuhan. Saudaraku, di tengah dunia yang penuh tantangan ini, anak-anak Tuhan tidak boleh lemah. Sebab kita berada dalam peperangan setiap hari, yaitu melawan tipu muslihat iblis yang berupaya untuk menyerang iman orang percaya. Di akhir zaman ini banyak orang Kristen yang jatuh oleh karena perangkap iblis. Bahkan tidak segan-segan mereka meninggalkan imannya kepada Tuhan. Karena iming-iming kekayaan, karena jabatan, karena popularitas, mereka rela menjual keselamatannya. Ada juga karena masalah, sakit penyakit, krisis keuangan, dan sebagainya. Mereka tidak tahan, iman menjadi goyah, dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Saudaraku, apapun yang terjadi, kita harus kuat di dalam Tuhan dan berjuang untuk mempertahankan iman kita di hadapan Kristus sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sungguh-sungguh sempurna bagi kami, sehingga kami tetap memiliki hati yang kuat dalam menghadapi apapun. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa kuat dan kokoh di dalam iman percaya kami kepada Tuhan, sehingga kami tetap berdiri di dalam iman dan pengharapan kepada Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, dan dimanapun saudara kami berada yang sakit Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hidup dalam persoalan, kesulitan, di dalam tekanan, mari Tuhan tolong mereka, bebaskan mereka. Berkati dan pulihkan hidup mereka, buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan lewat tangan-tangan mereka. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dosa, mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi COVID-19, mari Tuhan, karena Tuhan berikan belas kasihan Tuhan, sehingga bangsa kami dapat mengatasi setiap permasalahan yang ada. Berikan pertolongan dan pemulihan bagi bangsa kami ya Tuhan. Berkati negeri kami Indonesia. Berdoa untuk program vaksinasi nasional, Tuhan tolong berikan kelancaran bagi bangsa kami. Kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi global ini segera berakhir, sehingga kami boleh kembali lagi hidup secara normal. Terima kasih ya Tuhan. Di doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari saudaraku, kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa, tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.